Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Novamka Filiani akan menjelaskan materi tentang konflik Kamboja. Silakan disimak ya. Setelah Kamboja merdeka dari Prancis nih, Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Di bawah kepemimpinannya, Kamboja kemudian menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Pada saat itu, kaum komunis Vietnam diperbolehkan menggunakan pelabuhan yang berada di Kamboja untuk memasok persenjataan dan makanan. Bukan cuma Vietnam, Amerika juga diberi izin untuk mengebom tempat bersembunyinya pasukan Viet Cong di Kamboja. Kebijakan itu ternyata mendapat tantangan dari banyak pihak. Gimana enggak, dengan memberikan izin kepada Vietnam dan Amerika, sama saja menjadikan Kamboja sebagai wilayah peperangan Vietnam. Banyaknya tantangan membuat Norodom Sihanouk digulingkan dari jabatannya sebagai raja oleh Jenderal Lon Nol pada tanggal 18 Maret 1970. Kamboja kemudian berubah menjadi republik dan Jenderal Lon Nol naik menjadi Presiden Republik Khmer. Republik Khmer adalah negara sayap kanan yang mendukung Amerika Serikat. Mengetahui kabar bahwa Kamboja berubah menjadi sayap kanan Amerika Serikat membuat Norodom Sihanouk yang tersingkir ke Beijing bergabung dengan Khmer Merah. Khmer Merah adalah sebuah organisasi kecil berpaham komunis. Nah, Khmer Merah ini sangat menentang upaya-upaya pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara. Penentangan yang dilakukan oleh Khmer Merah ternyata mendapat dukungan dari masyarakat Kamboja loh. Masyarakat yang mendukung kemudian bergabung dengan Khmer Merah. Karena dukungan yang banyak dan karena Khmer Merah sebelumnya juga pernah mendapat pelatihan dari militer Vietnam Utara, akhirnya Khmer Merah berhasil menggulingkan Lon Nol. Khmer Merah mulai menguasai Kamboja dan Pol Pot yang merupakan pemimpin organisasi ini sekaligus pengagum komunisme Mao Tiongkok. Mulai berkuasa dan mengubah nama Republik Khmer menjadi Kampuchea. Khmer Merah mempunyai slogan yang terkenal yaitu masyarakat Kamboja di bawah kekuasaan Khmer Merah diwajibkan untuk bekerja sebagai buruh pertanian, dilarang memakai kacamata, dilarang menguasai bahasa asing, bahkan dilarang ketawa dan menangis. Nah, kalau ketahuan, siapapun akan dihukum dengan cara ditembak mati. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Terus nih, setelah 8 tahun masa pemerintahan Khmer Merah, Vietnam menginvasi Kamboja dan tepat di tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam berhasil menduduki kota Phnom Penh. Karena invasi yang dilakukan Vietnam Selatan menyebabkan pemerintahan Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot yang anti Vietnam Selatan pun jatuh. Pol Pot tersingkir sampai ke perbatasan Thailand. Tapi Pol Pot tidak mau menyerah begitu saja. Dia tetap memberikan perlawanan dengan melakukan perang gerilya. Ketika itu, pimpinan Khmer Merah digantikan oleh Khieu Samphan. Tujuannya untuk menghilangkan citra buruk Khmer Merah dan mendapatkan dukungan internasional. Vietnam pun kemudian membentuk Republik Rakyat Kamboja atau People's Republic of Kampuchea atau disingkat dengan PRK. Kamu masih ingat dengan Norodom Sihanouk kan? Ya, ia kemudian berkoalisi dengan dua faksi lainnya untuk membentuk pemerintahan tandingan dari yang dibuat Vietnam yaitu PRK. Koalisi itu disebut dengan Coalition Government of Democratic Kampuchea atau disebut dengan CGDK. Karena adanya pertandingan membuat Kamboja memiliki dua pemerintahan, nah keduanya melakukan upaya rekonsiliasi melalui pertemuan Prancis pada tanggal 21 Januari 1998. Akan tetapi, upaya ini masih belum membuahkan hasil. Melihat kondisi ini, dengan heroiknya, Indonesia melalui ASEAN menawarkan mediasi untuk mengatasi konflik Kamboja. Proses terjadinya perdamaian. Hebatnya nih, semua pihak yang terlibat konflik sepakat dengan mediasi itu. Wah, hebat ya Indonesia. Setelah semua sepakat, diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting atau disingkat dengan JIM dan dilaksanakannya sebanyak 3 kali. Penyelenggaraan JIM didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengusung pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau disingkat dengan UNTAC. Vietnam pun sepakat untuk mundur dari wilayah Kamboja pada pertemuan JIM yang kedua.
setelah konferensi Paris yang dilaksanakan pada Oktober 1991. Empat faksi yang bertikai di Kamboja menyepakati untuk saling berdamai pada tahun 1979. Setelah itu, Buddha diangkat menjadi agama resmi negara Kamboja. Dan pada tahun 1993, pemilu pertama yang demokratis diselenggarakan. Begitulah teman-teman, kiranya konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Banyak ya yang terlibat di dalamnya, mulai dari bangsa asing sampai pertarungan sesama bangsa. Untung negara kita hadir dan meminta untuk mediasi sampai akhirnya semua sepakat untuk berdamai. Membujuk negara yang sedang bertikai tentunya tidak mudah. Pasti Indonesia memiliki seorang tokoh yang pandai dalam bernegosiasi dan kaya akan ilmu pengetahuan sampai akhirnya bisa membujuk. Jika kamu ingin seperti tokoh-tokoh Indonesia yang hebat, kamu harus banyak belajar, membaca, dan berdiskusi. Nah, sekian materi konflik Kamboja dari Nova. Bila ada